Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanka dari kelas 9A. Samping kanan saya ada Amel, samping kiri saya ada Farica, paling kiri ada Yusyo. Kelompok kami akan menjelaskan tentang mengidentifikasi teks pidato. Mengidentifikasi teks pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan khayalak ramai untuk menyatakan pendapat atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Biasanya pidato disampaikan oleh seorang yang memberikan narasi serta pernyataan tentang hal-hal atau peristiwa penting dan juga patut untuk diperbincangkan. Adapun tujuan utama seorang berpidato adalah untuk menginformasikan, menghibur, membujuk, merayu, memengaruhi, seperti mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, berhenti mengotori bumi dan lain-lain. Berikut adapun ciri-ciri teks pidato yang bersifat persuasif. 1. Berhasil mendorong atau mengajak pendengar. 2. Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar reaksi yang berikut adapun ciri-ciri teks pidato yang bersifat persuasif. 1. Bersifat mendorong atau mengajak pendengar. 2. Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato agar pendengar bisa terbujuk, yakni menggunakan etika yang baik dan sopan. Saat menyampaikan pidato, isi pidato dapat menggugah perasaan dan mudah diterima oleh pendengar. Dalam menyampaikan pidato, ada beberapa macam metode, antara lain: A. Metode naskah atau menyampaikan pidato dengan membaca naskah. B. Metode hafalan, menyampaikan pidato dengan cara menghafal. C. Metode ekstramporan atau menyampaikan pidato dengan membuat catatan kerangka pidato. D. Metode impromptu atau menyampaikan pidato dengan spontan tanpa persiapan. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi pidato, dan penutup pidato. Struktur teks pidato sangat diperlukan dalam membuat teks pidato, bertujuan agar teks pidato memiliki susunan yang jelas dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Berikut penjelasan struktur pidato yang lebih. Membuka pidato dalam sebuah pidato dikelompokkan menjadi 3, yaitu salam membuka, ucap hormat, dan ucap syukur. Salam dari dalam sebuah pidato sebagai sapaan kepada para khalayak sesuai dengan kebiasaan atau adat saat memulai pidato. Ucapan penghormatan sebagai tanda penghormatan kepada para khalayak yang mendengarkan pidato yang disampaikan. Ucap syukur ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah kesehatan dan dapat untuk menghadiri acara tersebut. Isi pidato merupakan bagian penting dari pidato atau bisa disebut sebagai inti pidato. Isi pidato yang gagasan utama yang menjadi dasar penyimpanan pidato. Isi tersebut dapat diketahui dari umumnya uraian yang dijelaskan. Isi pidato berupa sebagai fokus pembicaraan yang bagi pernyataan lainnya. Untuk pidato terdiri dari tiga jenis, yaitu simpulan pendek dari uraian sebelumnya. Kedua, permintaan maaf kepada hadirin. 3. Salam penutup. Kaidah kebahasaan teks pidato. Kaidah kebahasaan atau disebut dengan unsur kebahasaan adalah kebahasaan yang digunakan dalam penyusun pidato persuasif. Berikut beberapa contoh kebahasaan dalam pidato persuasif sering digunakan. 1. Menggunakan kalimat yang aktif. Contoh, orang-orang di kampung ini memiliki semangat gotong royong yang tinggi. 2. Menggunakan kosakata emotif untuk perasaan atau emosi pendengar. Contoh, hal ini karena
Masyarakat Indonesia sangat menghargai keberagaman pendengar. 3. Menggunakan sinonim yang berfungsi untuk perekam. Sikap egois individualis adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Menggunakan istilah-istilah dalam bidang ilmu sesuai yang disampaikan. Contoh, salah satu perubahan yang kita rasakan saat ini adalah penggunaan WhatsApp. 5. Menggunakan kata benda yang sifatnya perlu dijaga dan diterapkan. Contoh, setiawaan kawan sosial memang perlu dijaga. Menyusun teks pidato. Cara menyusun teks pidato adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik menarik yang sesuai dengan daya tangkap pendengar dan alokasi waktu yang tersedia. 2. Menentukan maksud dan tujuan penyampaian pidato. 3. Mengumpulkan bahan-bahan pidato sesuai dengan topik yang diambil. Untuk memahami topik yang disampaikan, luangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang terkait dengan topik. 4. Pemahaman dan penghayatan materi yang akan disampaikan. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.